Contoh soal yang kedua, jika ada proses lebih lanjut. Hampir sama dengan soal yang pertama, hanya melanjutkan saja ada proses lebih lanjut begitu. Perusahaannya Vini atau bisa juga di buku yang lain Mulia menghasilkan 4 produk dari proses bersama. Tadi misalnya anggap saja produknya A, B, C, dan D. Kemudian biaya bersamanya 120 juta, artinya untuk memproduksi keempat produk itu membutuhkan biaya 120 juta. Nah, bagaimana membebankan yang 120 juta ini kepada produk A, B, C, dan D? Dengan masing-masing kuantitas produksi sama dengan soal sebelumnya, dengan A 20.000, B 15.000, C 10.000, dan D 15.000 unit, sehingga totalnya 60.000 unit yang diproduksi. Kemudian harga jual akhirnya ini juga given di soal, diketahui di soal produk A sampai D masing-masing Rp500, Rp5.000, Rp4.500, dan Rp8.000. Dan diketahui biaya produksi lebih lanjut. Kalau soal sebelumnya tadi yang soal pertama, produknya bisa langsung dijual setelah split off point. Kalau ini produknya harus melalui proses lebih lanjut. Sehingga ada biaya untuk memproduksi lebih lanjut tersebut. A biaya produksi lebih lanjutnya 2 juta, B 10 juta, C 10 juta, dan D 28 juta. Bagaimana cara pengerjaannya? Mari kita simak di Excel berikut ini. Hampir sama dengan yang tadi, kalau tadi mencari nilai pasar, sekarang kita sebut karena nilai harga jualnya harga jual akhir, maka nilai pasarnya nilai pasar akhir adalah kuantitas produksi dikali dengan harga jual. Oke, kita tarik ke bawah sehingga total nilai pasar akhirnya adalah 250 juta dengan total kuantitas produksi 60 juta. Lalu kita kurangkan dengan biaya produksi lebih lanjut. Saya highlight kuning karena ini given di soal. Untuk mencari nilai pasar hipotetis, yang mana nilai pasar hipotetis ini adalah nilai pasar akhir dikurangi dengan biaya produksi lebih lanjut. Maka kita kurangkan nilai pasar akhir dikurangi biaya produksi lebih lanjut untuk mencari rasio yang sama seperti di soal sebelumnya kita cari rasio untuk menentukan alokasi biaya bersama. Nah, rasionya kita sebut dengan sebutan rasio nilai pasar hipotetis, nilai pasar pada saat titik pisah, begitu. 8 juta dibagi totalnya. Ini untuk produk A. Lalu produk B berturut-turut kalian bisa lihat di tampilan berikut ini. Kemudian alokasi biaya bersamanya adalah rasio nilai pasar ini dikali berapa biaya bersama. Biaya bersamanya diketahui di soal 120 juta. Maka pembebanan atau alokasi biaya bersama yang 120 juta tadi untuk produk A adalah Rp4.800.000. Kemudian untuk produk B, C, dan D masing-masing 39 juta, 21 juta, dan 55.200.000 hingga totalnya 120 juta. Kemudian kita cari total biaya produksi. Total biaya produksi sekarang kita jumlahkan. Kita jumlahkan tadi yang sempat dikurangi biaya produksi lanjutan, dijumlahkan dengan alokasi biaya bersama. Jadi alokasi biaya bersamanya dijumlahkan dengan biaya produksi lebih lanjut. Inilah total biaya produksi yang kita gunakan untuk menghitung biaya produksi per unit. Total biaya produksi setelah ditambah biaya produksi lebih lanjut dibagi dengan berapa kuantitas yang diproduksi untuk produk A, B, C, D masing-masing. Nah, kemudian kita mencari juga laba kotor jika diperlukan adalah harga jual dikurangi dengan biaya produksi.
Nah, jadi kalau ditanya berapa biaya produksi per unit produk A, kalian tahu 340. Laba kotor produk C 1400. Dan seterusnya. Ini metode nilai pasar jika ada proses lebih lanjut. Jika ada pertanyaan, silakan bisa diajukan di situs kuliah. Kemudian, saya lanjutkan lagi ke metode rata-rata. Kita rata-rata sederhana dulu. Yang mana metode ini dalam mengalokasikan biaya bersama yang dihasilkan dari proses produksi bersama harus dibebankan secara proporsional. Artinya untuk produk-produk tertentu yang biayanya relatif sama, cukup menggunakan metode rata-rata sederhana ini dengan rumus kita cari dulu biaya produksi rata-rata per unit, yaitu total biaya bersama. Tadi biaya bersamanya 120 juta, begitu ya, dibagi total unit keseluruhan produk yang diproduksi 60.000. Ketemu biaya produksi rata-rata, lalu dikalikan dengan berapa unit yang diproduksi masing-masing produk A, B, C, dan D. Mari kita simak perhitungannya di Excel berikut ini. Nah, ini tadi untuk metode biaya rata-rata sederhana. Jika ternyata perusahaan merasa bahwa produknya menggunakan biaya yang relatif sama dengan proses yang relatif sama, begitu ya. Maka tadi biaya bersamanya 120 juta dibagi total kuantitas yang diproduksi sehingga kita ketemu biaya produksi rata-rata. Jadi rata-rata untuk memproduksi biaya per unit untuk memproduksi produk A, B, C, dan D sama-sama 2.000. Ya. Lalu berapa alokasi biaya bersamanya? Jadi dari 120 juta itu berapa untuk A, B, C, dan D masing-masing berapa? Maka kalikan kuantitas produksi dengan biaya produksi rata-rata. Masing-masing produk yang sama ini. Sehingga kita dapatkan dari 120 juta ini dibebankan untuk A 40 juta, untuk B 30 juta, untuk C 20 juta, dan untuk D 30 juta. Oke, sebelum kita lanjut ke metode rata-rata tertimbang yang di video berikutnya, jika ada pertanyaan silakan disampaikan di situs kuliah. Terima kasih.